dengan adanya yang sekarang ini ya dok ya, hepatitis segala macam itu. Nah teman-teman saya udah ada beberapa yang udah pesan tiket ke Bali. Aduh, gue nggak akan bisa makan seafood Jimbaran nih. Lo kenapa nggak bisa? Takut itu dok. Seafood kan mentah-mentah biasanya dok ya. Sebenarnya mau diolah apapun gitu ya, udah apapun asal dimasak dengan bagus. Tahu yang tukang masaknya ini juga pakai masker, protokol kesehatan selama dia memasak itu, insya Allah sih nggak ada masalah. Welcome to BNI Life Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang inspiratif. Bersama saya Ferdiananda, di mana kita sekarang sedang berada di Brawijaya Hospital Antasari untuk membahas isu terkini. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja, ini dia. Dr. Reza Abdusalam, SPA, ya, spesialis anak yang juga akan memberikan informasi berharga untuk kita semua. Kepada Dr. Reza, hai dok. Siap dok? Oke, kita persilakan Dr. Reza Abdusalam. Silakan dok. Oke, terima kasih Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau sharing tentang hepatitis misterius. Kenapa kita sebut misterius? Karena sampai saat ini penyebabnya masih belum diketahui. Oke, slide. Oke, sebelum kita tahu apa itu hepatitis yang misterius, kita harus tahu apa tuh arti hepatitis. Hepar itu liver, bahasa kedokterannya ya hepar itu liver, hati ya, organ hati. Organ hati jadi bukan bentuk hati shape, heart shape gitu, tapi adalah hati, liver. Dan kita sebut itu titis ada peradangan. Jadi artinya kalau ada hepatitis adalah terjadi peradangan pada sel hati, yang kita sebut hati adalah namanya hepatosit. Nah, sebagai tandanya, jadi ternyata di dalam sel hepar tadi, hepatosit tadi, ada namanya enzim SGOT, SGPT, di mana dia itu harusnya ada di dalam sel hepatosit tersebut. Tapi karena ada kerusakan dalam sel hepatosit tersebut, akhirnya si SGOT dan SGPT tadi akhirnya pindah ke dalam darah. Sehingga salah satu tanda bahwa kalau ada kerusakan di liver adalah kalau kadar SGOT, SGPT-nya meningkat di dalam darah. Slide. Kenapa sifat akut? Akut beda dengan kronis. Kalau akut artinya bersifat mendadak. Jadi sedang kronis hitungannya bulanan bahkan tahunan. Dan kenapa disebut berat? Hepatitis akut yang berat karena gejala klinisnya bisa memberat. Bisa datang dengan penurunan kesadaran, bisa datang dengan kejang, dan ditambah dengan peningkatan dari enzim liver function tadi yang normalnya di bawah sekitar 40 dan 30, ini bisa sampai 500. Kenapa bisa berat juga? Karena ini mengancam jiwa dan bahkan ada beberapa pasien yang memerlukan transplantasi hati. Nah, sepanjang yang kita tahu bahwa penyebab umumnya namanya hepatitis biasanya ada hepatitis A, B, C, D, dan E gitu. Di mana yang paling sering menyebabkan hepatitis akut adalah terutama A dan E karena penularannya bisa melalui fekal dan oral. Jadi kalau ada orang yang sakit hepatitis A, terus kemudian dia ada outbreak dulu di Depok gitu ya, di daerah Depok ada seorang ada outbreak itu kejadian di sekolah dasar SD gitu, dan ternyata ditelusuri ada si koki ya, jadi orang yang memasak gitu ya, terus ternyata sakit hepatitis akhirnya seluruh anak-anak itu hepatitis A, dan akhirnya jadi kejadian luar biasa hepatitis A itu. Dan sedangkan B dan C terutama dia kan penularannya lebih ke transfusi darah, kemudian yang B bisa juga hubungan seks juga bisa menyebabkan adanya tertular dari hepatitis B. Yang misterius ini khasnya jadi kalau tadi hepatitis A dia biasanya endemis pada atau kejadian KLB hanya pada satu tempat, sedangkan pada yang misterius ini dia di beberapa negara, jadi sudah jadi banyak negara, dan yang terjeleknya bisa sampai menimbulkan kematian. Slide. Nah, dari laporan WHO yang saya baca, saya simpun bahwa di tanggal 23 April lalu bahwa banyak negara yang bersamaan melaporkan adanya kejadian hepatitis yang akut, yang berat, dan mengancam jiwa. Sudah dilaporkan di UK, di Irlandia gitu, dan akhirnya dilaporkan ke WHO. Slide. Waktu awal di awal April hanya ada 10 kasus itu di UK, di mana
kejadian beratnya itu hanya baru 10 kasus dan dominan gejalanya adalah kuning disertai dengan gejala saluran cerna, yaitu ada diare dan ada muntah. Selanjutnya makin meluas, dia ada di UK, di Irlandia juga, di Spanyol dengan gejala yang hampir sama dan sampai saat ini pun penyebabnya juga masih belum diketahui dan hanya mengena pada anak-anak. Nah, disebut anak-anak adalah kalau usianya 0 sampai 18 tahun gitu. Dan ternyata selang 2 minggu dari kejadian di 8 April itu ternyata sudah meluas di hampir 11 negara dan sudah ada 1 orang yang meninggal. Penyebabnya sendiri masih belum jelas dan bukan karena virus hepatitis A, B, C, dan E, dan yang dicurigai yang dimana awal pandemi COVID ini infeksi adenovirusnya masih rendah dan saat ini mulai meningkat gara-gara mungkin ya masalah musim, kemudian juga masalah banyak orang yang mulai bertemu segala macam dan itu akhirnya si adenovirus mulai meningkat dan di saat ini di Asia Tenggara di Singapura sudah ada kejadian gimana bayi yang 10 bulan dengan kejadian hepatitis akut gitu. Dan di Tenggarai dicurigai dari pemeriksaan pasien-pasien tadi ternyata hampir dominasi adalah adenovirus gitu. Adenovirus ini ada virus yang sebenarnya itu ada di lingkungan kita gitu dan menyebabkan kita bisa batuk pilek atau diare gitu. Jadi sebenarnya jarang sekali si adenovirus ini bisa menyebabkan kondisi yang jelek kecuali pada orang yang dengan imunokompromis gitu. Dan ada juga virusnya penyebabnya ada yang diambil darahnya gitu ya. Kemudian ada diambil terus kemudian dicek ternyata si pasiennya ada yang ada SARS-CoV-2 bahkan ada yang double infeksi virus adenovirus dan infeksi SARS-CoV ini. Bagaimana di Indonesia? Ternyata awal Mei sudah ada laporan, sudah ada 3 pasien anak yang meninggal di RSCM. Saat di RSCM sendiri, saat sudah datang dengan keluhan yang berat gitu, di mana anaknya sudah ada kesadaran yang menurun, koma, bahkan sampai kejang, yang dicurigai bahwa memang sudah datang dengan kondisi yang sudah end stage gitu, jadi tinggal jelek ya pas sampai ke RSCM, jadi belum dapat perawatan yang maksimal. Terakhir tanggal 17 Mei sendiri sudah terlihat, jadi sudah mulai banyak kejadian di beberapa daerah di mana ada dominasi, sudah ada laporan dari Kemenkes bahwa dominasi adalah si anak laki-laki dibanding anak perempuan dan kelompok usianya sudah paling banyak itu balita yaitu di bawah 5 tahun dan kalau di luar negeri dominasinya dominasinya adalah gejalanya kuning, sedangkan di Indonesia dari report pasien tersebut dominasinya adalah gejalanya disertai dengan demam yang utama gitu. Jadi memang ada perbedaan gambaran gejala antara yang di luar maupun yang di Indonesia. Fakta pertama tadi saya bilang bahwa gejala yang di Indonesia ini beda dengan yang gejala di luar. Jadi dominasi hampir semua anak yang dirawat dengan hepatitis akut misterius ini di Indonesia ternyata dominasinya adalah dengan gejala demam. Beda dengan yang di luar. Di sana makin banyak gitu ya. Dari tanggal 17 Mei tadi sempat saya singgung ada 14 kasus dan alhamdulillahnya sudah bisa di-cover dengan BPJS. Jadi insya Allah kalau memang yang terjelek ada anggota keluarga kita yang anak-anak yang menderita hepatitis akut asal asal punya si BPJS ini insya Allah bisa di-cover untuk biaya pengobatannya. Gejala awal sendiri biasanya anak ada gejala saluran cerna. Saluran cerna artinya ada gejala mualkah, muntahkah atau diarekah disertai dengan demam atau riwayat demam dan kadang nyeri perut dan biasanya escalated nanti sekitar 2 sampai 7 hari. Lanjut slide, ada gejala lanjutan. Nah, gejala lanjutan adalah khasnya akan kuning, jaundice. Kuning itu yang paling gampang terlihat adalah di sklera. Jadi kalau kita punya bola mata kita warna putih itu akan berubah jadi warna kuning. Warna kuning itu artinya ada penumpukan dari namanya bilirubin. Tuh, dan yang terjelek bisa sampai penurunan kesadaran. Dan hati-hati juga, jangan lupa saat anak diare tadi, lihat namanya warna feses. Pup itu bisa berwarna karena ada pewarnaan. Pewarnaan itu kita sebut dari yang namanya bilirubin sama asam pedu, di mana 2 hal itu diproduksi sama liver. Nah, saat ini kalau livernya bermasalah,
artinya produksinya si asam pedu dan bilirubin bermasalah, sehingga tidak bisa untuk mewarnai feses. Nah, akhirnya fesesnya berubah menjadi warna pucat, warna seperti dempul, dan itu salah satu tanda bahwa anaknya menderita hepatitis. Bagaimana dengan vaksin? Slide. Berdasarkan rekomendasi dari IDAI sendiri untuk rekomendasi vaksin tahun 2020, slide. Nah, jadi yang saat ini bisa di-cover hanya hepatitis A dan B. Hepatitis B saya yakin sejak lahir anak sudah diberikan, dilanjutkan dengan pemberian DPT segala macam yang bareng ya, dan pentabio, sudah hepatitis B, dan pemberian hepatitis A bisa diberikan sejak usia 12 bulan gitu. Kembali lagi bahwa namanya imunisasi atau vaksinasi ini bersifat spesifik. Jadi artinya hepatitis A hanya bisa mengcover atau melindungi anak dari penyakit hepatitis A. Hepatitis B melindungi anak dari penyakit hepatitis B. Gitu. Jadi tidak bisa melindungi penyakit hepatitis C atau yang lainnya. Tadi saya bilang bahwa vaksin spesifik, jadi hepatitis B diberikan sejak lahir sampai dia usia 5 tahun. Kemudian hepatitis A hanya diberikan 2 kali sejak usia 12 bulan dengan rentang bisa dosis kedua 6 bulan sampai 3 tahun. Dan karena sedang kasus ini bukan karena virus hepatitis A dan B. Kenapa? Anak-anak yang sakit hepatitis biasanya akan di-screening dengan pemeriksaan darah adanya IgM anti-HAV atau HBsAg untuk memeriksa apakah hepatitis A atau hepatitis B. Nah, dan ternyata hasilnya negatif semua. Gitu. Jadi artinya bukan gara-gara Hep A, bukan gara-gara Hep B. Dan artinya si vaksin Hep A dan Hep B ini pun tidak bisa mencegah hepatitis akut berat ini. Akan tetapi untuk mencegah kondisi yang jelek, alhamdulillah tetap direkomendasikan untuk pemberian si vaksin-vaksin tersebut. Slide. Bagaimana dengan adenovirus tipe 41? Tadi kan seperti tengarai, adenovirus adalah sebagai penyebab. Saya melansir dari CDC itu kayak BPOM-nya USA sana, jadi ternyata adenovirus ada vaksinnya, tapi ternyata hanya untuk personel militer orang sana gitu, dan saat ini belum ada vaksinasi adenovirus untuk publik gitu. Dan ternyata vaksinnya itu pun hanya bentuk tablet gitu ya, 2 tablet, dan hanya untuk tipe adenovirus tipe 4 dan tipe 7, jadi bukan tipe 41 gitu. Jadi makanya belum bisa direkomendasikan dan hanya diberikan pada orang dewasa itu usia 17 tahun ke atas, jadi tidak bisa diberikan pada anak-anak. Slide. Bagaimana dengan hubungan dengan COVID? Memang berhubungan adenovirus gitu, dan ternyata laporan Lancet yang terbaru, jadi si anak-anak yang dahulu pernah terkena COVID, ternyata si virus SARS-CoV-2-nya itu dia bertahan di saluran cerna. Nah, ternyata dicurigai, ditengarai bahwa si SARS-CoV-2 ini dia menjadi super antigen, jadi dia akan mengaktifasi sistem imun abnormal sehingga saat dia dimasukin si adenovirus akhirnya akan menimbulkan kerusakan hati tersebut dan lebih berat gitu. Jadi memang jahat sih COVID ini gitu. Slide. Yang dapat dilakukan, hati-hati jika anak kurang dari 16 tahun dengan gejala, terutama tadi di awal adalah gejala saluran cerna. Makanya kalau ada anak-anak, balik lagi hati-hati ibu-ibu, bahwa sekarang habis musim liburan gitu, penyakit yang paling sering adalah batuk pilek sama mencret. Jadi hati-hati gitu, kalau ada mual, muntah, ada nyeri perut, diare, diawasi dan dilihat apakah ada gejala lanjutan, kuning, BAB dempul, kemudian pipisnya seperti teh dan terasa gatal di badannya. Kalau bisa segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ke rumah sakit, dan jika perlu cek darah terutama di fungsi livernya gitu. Slide. Nah, yang bisa dilakukan adalah pertama tetap diwaspadai gitu, dikenali. Selalu saya tekankan jangan panik tapi tetap waspada. Jika ada anak yang dicurigai ada gejala mual, muntah, diare, gejala saluran cerna, idealnya diperiksakan gitu dan diwaspadai. Kemudian jangan panik jika ada gejala awal gitu. Pastikan bawa ke dokter untuk memastikan apakah anak ini ada masalah atau tidak, dan evaluasi apakah ada gejala lanjutan atau tidak. Jadi jangan sampai menunggu gejala lanjutannya muncul baru berobat. Soalnya kadang kalau sudah lanjutannya muncul, keluar kuning segala macam, progres untuk terjadi kondisi yang makin berat lebih cepat gitu. Dan kalau bisa jika anak yang dengan dia curiga hepatitis dan terjadi penurunan kesadaran sampai kejang, idealnya cari rumah sakit yang ada PICU ICU anaknya. Slide. Nah, saat ini belum diketahui penyebabnya gitu. Yang dicurigai adalah si adenovirus dan si SARS-CoV-2 ini,
di mana kita tahu bahwa virus-virus tersebut, adenovirus adalah penularannya lewat saluran cerna, gitu, fekal dan oral, sedangkan SARS-CoV itu adalah penularan di saluran nafas. Slide. Pencegahan tetap nomor 1, cuci tangan, prokes tetap jalan, gitu, dan pastikan apa yang dikonsumsi sama anak-anak adalah matang, well cook, bersih. Jadi saya akan sarankan orang tua untuk memasak makanan yang baik yang ada di rumah, gitu. Kalaupun mau belanja online segala macam, pastikan ya kalau emang mau online gak ada makanan yang di rumah, ya pastikan cari restoran yang tokonya itu yang benar-benar terpercaya, gitu. Kalau bisa juga tidak saling bergantian alat makan, gitu. Jadi kalau kadang kan orang tua satu masuk ke anak pertama, anak kedua juga suapin dengan piring dengan sendok yang sama. Jadi kalau bisa dihindari, dan kalau emang ada orang sakit tetap dihindari. Dan saya titip terutama yang masih punya anak di bawah 4 tahun yang masih berhubungan dengan diaper, buang diaper dengan baik, jadi jangan asal dibuang, gitu ya, dan tetap protokol kesehatan dilanjutkan. Slide. Sama tadi karena SARS-CoV-2 yang dicuri penularan lewat udara, jadi ya tetap pakai masker, kemudian menjaga jarak, sama-sama prokes sepertinya. Kemudian slide yang kedua, kalau untuk mencegah saluran cerna, ya sering cuci tangan, kemudian makanan yang well cook dan bersih, jangan bergantian alat makan, dan jangan kontak dengan orang sakit, selalu jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Slide. Sedangkan dari definisi sendiri dari WHO, balik lagi ya, hepatitis akut virus yang misterius ini sampai saat ini untuk konfirmasinya masih belum diketahui. Beda kayak COVID. Kalau COVID kita bisa tahu yes or no-nya, positif negatifnya dengan swab, gitu. Kamu swab positif artinya ya COVID kamu positif, swab negatif artinya COVID-nya negatif. Tapi saat ini belum ada pemeriksaan khusus yang menyatakan bahwa ini kamu positif atau negatif, gitu. Yang bisa dilakukan adalah curiga, probable, kemungkinan, gitu. Jadi intinya kalau ada hepatitis akut, jangan setelah kita exclude pemeriksaan ABCDE, kemudian ternyata dicek darah, kadar liver function testnya lebih dari 500, usia kurang dari 16 tahun, nah kita kecurigaan besar, probable, adalah si hepatitis yang misterius ini. Ada juga yang appealing, ini yang segala usia ya, jadi nggak cuma di bawah 16 tahun, dan ternyata sudah ada kontak erat dengan kasus yang probable tadi sejak 1 Oktober 2021. Slide. Untuk masalah hipotesis nih banyak, masih balik lagi masih bentuk hipotesis. Orang tua di rumah nggak usah pusing-pusing masalah hipotesisnya. Kuncinya adalah tetap berikan yang terbaik buat anak kita, gitu ya. Pastikan makanan yang bagus, yang hygiene, dan protokol kesehatan tetap jalankan, gitu. Slide. Ini adalah alur yang sempat sudah diedarkan, gitu. Jadi kalau ada anak yang di bawah 16 tahun, jadi ini alur dari rekomendasi IDAI terakhir, gitu ya, yang direkomendasikan bahwa ini sebagai panduan, gitu, panduan yang terutama diterapkan pada fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada anak-anak, kalau memang ternyata dia di bawah 16 tahun, kita langsung ke bawah ya, gitu. Kalau kemudian kalau ternyata 18 tahun berarti tidak cocok, stop sudah, gitu. Dan ternyata di bawah ya, dan ada gejala saluran cerna, ada kuning, ada mual muntah, diare segala macam, dan dia ada, maka screening pertama adalah cek darah, gitu. Dilakukan pengecekan yang namanya kadar SGOT SGPT, dan kalau ternyata kadar SGOT SGPT-nya tinggi, idealnya dirawat, dan nanti harus ada pemeriksaan lanjutan, gitu. Dan kalau memang ternyata ada SGPT-nya tinggi tapi belum mencapai 500, idealnya juga tetap harus diwaspadai, bahkan diperlukan pemeriksaan yang serial, gitu. Mungkin 2 atau 3 hari lagi dicek lagi untuk memastikan apakah nanti si kadar SGPT-nya makin tinggi. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya infokan. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Ya, tadi kita sudah mendengarkan informasi yang luar biasa juga yang sudah disampaikan oleh Dr. Reza. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, saya mau ke Dr. Reza dulu ya. Oke, Dr. Reza. Siap, Mas Anda. Kita dengan adanya yang sekarang ini ya dok ya, hepatitis segala macam itu. Bahkan ada teman-teman saya yang udah parno nih dok. Sekarang, aduh. Long weekend minggu depan dok, mau jalan-jalan kemana dok? Udah pesen tiket? Udah. Ya, nah teman-teman saya udah ada beberapa yang udah pesen tiket ke Bali. Aduh, gue nggak akan bisa makan seafood Jimbaran nih. Lo kenapa nggak bisa? Kata saya kan gitu ya dok ya. Takut itu dok. Katanya makanan yang tidak diolah seafood kan mentah-mentah biasanya dok ya. Itu berpengaruh atau bagaimana dok? Atau ada pilihan lain untuk jenis seafoodnya atau seafood yang memang harus diolah atau gimana dok? Oke, nomor 1, idealnya kalau yang terbaik yang dibikin sendiri sama orang tua. Idealnya itu. Tapi kalau memang terpaksa harus makan di luar atau ngambil online dari luar gitu ya. Yang utama pastikan bahwa yang
kita tuju tokonya atau restoran tersebut, ya pastikan bahwa dia mengelola makanan atau masakan tersebut dengan baik gitu. Sebenarnya mau diolah apapun gitu ya, diolah apapun asal dimasak dengan bagus dan si pengguna si kokinya atau yang tukang masaknya ini juga pakai masker dan dia menjaga protokol kesehatan selama dia memasak itu, insya Allah sih nggak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi any kind of seafood you can consume. Yes. Oke, gitu. selama sekarang diolah kalau dibatasi benar, mau makan apa nanti? Nah iya makanya. Terus lu di Bali mau makan apa? Udah heboh tuh, udah parno tuh teman saya. Sebenarnya boleh aja. Boleh aja ya dok ya. Oke, baiklah. Terus satu lagi dok, ternyata tadi untuk yang penyakit ini itu di cover BPJS juga ya dok ya. Buat mungkin teman-teman di luar sana yang ini menjadi concernnya dia, ini gimana nih ya gitu. Ternyata ini juga di cover. Ya betul. Ya pemberitahuan informasi terakhir dari Kemenkes bahwa kan biasa sekarang udah ada edaran Kemenkes dan Kemenkes pasti akan mengedarkan itu informasinya ke dinas provinsi dan sekarang provinsi biasa dan biasa akan teruskan ke rumah sakit yang ada di provinsi tersebut dan alhamdulillahnya ya si penyakit yang dicurigai hepatitis akut misterius ini di cover dengan ini dok. Di cover dengan dengan BPJS gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, yang lagi live ini kalau punya BPJS jangan khawatir berarti ya. Nah, dok kita akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan ya yang akan kita lihat. Ini pertanyaannya sebentar. Oke, pertanyaan yang pertama adalah tidak terlihat di mata saya di sini. Saya beralih ke sini aja. Izin saya berdiri ya dok ya. Oke. Baiklah, pertanyaannya pertama untuk Dr. Reza. Oke, Dr. Reza, bagaimanakah tipsnya atau caranya agar anak-anak kita terhindar dari hepatitis B? Karena anak-anak agak susah nih dok untuk dicegah ketika bermain dengan teman-temannya yang ada di luar rumah. Monggo dokter. Iya, sebenarnya untuk hepatitis B sendiri ya, penularannya bukan bermain dengan teman-teman. Jadi penularannya itu kalau hepatitis B ada penularan, kalau memang ada luka ketemu luka gitu ya, atau penularan dari luka ketemu luka. Ya. Berarti ini pasangan dok. Ya. Ketemu mantan gitu dok, kan luka, luka lama. Terus kalau juga menurun dari ibunya yang hepatitis B gitu bisa menurun ke anaknya gitu ya. Jadi bukan lewat berkomunikasi atau lewat bermain dengan teman-teman itu enggak gitu. Tapi kalau memang dengan si hepatitis misterius ini idealnya kalau ada anak yang sakit ya jangan dibawa keluar. Diisolasi dulu gitu sambil pemantauan di rumah. Jadi kalau bisa kalau ada anak yang ada mual, muntah, mencet dan ada demam, isolasi dulu di rumah gitu. Dan pastikan lihat ada gejala lanjutan atau tidak dan lebih baik segera diperiksakan gitu. Jadi jangan berkumpul dengan teman-temannya yang ada di luar rumah supaya tidak menularkan ke orang lain. Karena tadi saya bilang kita dicurigai bahwa penularan bisa lewat saluran nafas. Jadi dia batuk, dia bersin itu juga bisa peluang untuk tertular atau dengan kebersihan yang kurang bagus, entah itu dia habis makanan, megang makanan dan akhirnya dijoin sama teman-temannya itu juga bisa salah satu faktor risiko untuk tertular. Jadi kalau bisa ya, kalau lagi sakit idealnya di rumah. Oke, jadi kalau lagi sakit idealnya stay dulu aja deh di rumah gitu ya dok ya, untuk menghindari potensi-potensi terkena dengan yang lainnya gitu ya dok ya. Thank you dok. Kita ada pertanyaan berikutnya, ini untuk Dr. Reza ya, dari Eni Setiawati. Nah dok, kapan kita bisa mengetahui bahwa hepatitis untuk tahap awal sebelum terlanjur nih dok? Karena seperti kasus yang sudah ada pada orang terdekat kami yang merasa sehat, nah ternyata nggak tahu dok. Nah itu untuk mendeteksi awalnya gimana dok? Jadi kebetulan tadi saya bilang bahwa sekarang lagi banyak penyakit liburan, tadi saya bilang batuk pilek atau diare mencret gitu. Nah terutama yang diare mencret ini saya akan sarankan jika ada demam, mencret, mual, muntah, dan ada nyeri perut, idealnya segera diperiksakan, gitu. Ya, jadi jangan tunggu di rumah, gitu. Dan nanti si dokter biasa akan menapis, gitu, menyingkirkan kira-kira ada kecurigaan atau tidak. Dan jika perlu, di screening dengan pemeriksaan darah. Ya, tadi saya bilang, lab ya dok? Cek lab darah yang tadi liver function test tadi, gitu, untuk melihat fungsi livernya masih bagus atau tidak. Mungkin itu salah satu bentuk screening awal. Gitu. Yang sekiranya kalau memang ternyata hasil lab yang si darah SGOT SGPT itu normal, insya Allah itu aman. Gitu. Jadi hanya si diare biasa, gitu, diare biasa. Tapi kalau memang ternyata kok SGOT SGPT kok tinggi ya, gitu, tapi belum sampai 500, nah langkah baiknya idealnya dirawat, gitu, sambil melakukan pemantauan berkala.
si liver function test tadi gitu. Apakah makin tinggi atau tidak, dan jika perlu sambil di screening pemeriksaan-pemeriksaan lain, hepatitis A, yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau bisa memang saya akan sarankan ya semua anak yang lagi sedang gejala saluran cerna, mencret, muntah, diare segala macam, idealnya diperiksakan dulu. Segera periksakan gitu ya, kalau misalnya memang ada rekomendasi untuk cek rekomendasinya segera gitu ya dok. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat karena kesehatan itu mahal sekali, setuju ya dok ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu tadi dari Puspitasari di Tangerang ya. Dari Eni Setiawati. Nah, ini masih dari untuk Dr. Reza ya. Perkenalkan, nama saya Retno dari Medan. Dok, ingin tanya, apakah hepatitis misterius ini bisa menular kepada orang dewasa? Itu yang pertama, apakah bisa menular kepada orang dewasa? Terus kemudian gejalanya sama nggak seperti pada anak-anak dok? Kalau ini terjadi pada orang dewasa. Nah, hal-hal apa sajakah selain menjaga kebersihan makanan dan mainannya, serta harus rajin cuci tangan yang bisa kita lakukan untuk mencegah anak agar tidak terkena hepatitis? Terus kemudian ada suplemen khusus nggak dok? Nah, oke, nomor satu, sampai saat ini yang diinfokan dari Kemenkes dan diinfokan dari WHO bahwa yang terkena adalah hanya pada anak-anak di bawah 16 tahun gitu. Jadi sampai saat ini belum ada untuk laporan pada orang dewasa. Ya, jadi sampai ini belum ada. Kita nggak tahu ntar di kemudian hari ya, tapi sampai saat ini yang diinfokan hanya terkena pada anak yang di bawah 16 tahun gitu. Dan kalau namanya hepatitis, penyakit liver, artinya baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak, gejalanya hampir sama, yaitu livernya membesar, ya, kemudian disertai dengan kuning. Nah, itu yang tanda khas dari hepatitis. Dan kalau ditanya apa yang bisa dijaga, tadi sempat saya singgung, tetap protokol kesehatan, pakai masker, kemudian hindari kerumunan, sering-sering cuci tangan, dan karena penularan hepatitis bisa melalui fekal dan oral, jadinya cuci tangan dan selalu makan makanan yang well cook, yang bersih dan matang gitu. Jadi kalau bisa sajikan untuk orang di rumah makanan-makanan yang baik. Dan apakah ada suplemen khusus? Nah, benar nih dok. Ada suplemen khusus nggak dok? Gitu. Oke, kalau ada saya jualan sih. Kalau ada ya. Sebenarnya nggak ada gitu. Tidak ada dok ya? Nggak ada suplemen khusus. Yang utamanya tadi hanya kita bisa lakukan pencegahan gitu. Tidak ada suplemen khusus untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis ini. Dan pastikan semua makanan yang akan dikonsumsi itu diolah dengan matang, dengan baik dan benar, diperhatikan untuk kebersihannya gitu ya dok ya? Betul. Oke, baiklah ya. Luar biasa sekali, thank you Dr. Reza, thank you juga Dr. Marcel ya sudah memberikan informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan juga bisa menambahkan value untuk teman-teman.